Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada kesempatan kali ini akan sedikit berdiskusi ya tentang ilmu tafsir. Ada beberapa tema yang nanti akan kita diskusikan. Yang pertama nanti tentang ruang lingkup kajian dalam ilmu tafsir itu apa saja. Cuman tidak kita bahas secara satu persatu ya, hanya secara umum saja. Kemudian nanti kita akan berdiskusi tentang nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama bahwa ilmu tafsir itu ruang lingkup kajiannya sangat luas sekali, sangat banyak sekali. Para ulama ada yang memberikan klasifikasi sebagai untuk memudahkan ya, bahwa mempelajari tafsir itu ya tidak bisa dilepaskan dari Al-Quran, sehingga nanti sebelum berbicara tentang tafsir yang dibicarakan lebih dulu, yang dipahami lebih dulu mestinya Al-Quran itu sendiri. Jadi mafil Quran, jati diri Al-Quran itu apa, dia diturunkan kapan, kemudian proses penurunannya bagaimana ya kan, tahapan dia menjadi mushaf itu seperti apa ya. Nah, baru nanti berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan tafsir, misalnya sabab nuzulnya, kemudian muhkam mutasyabihnya. Jadi Quran itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Quran itu ada sabab nuzulnya, Quran itu juga ada nasikh mansukhnya ya. Ada nanti juga cabang pembahasan namanya munasabah ya, yang mempelajari keserasian, keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ada juga pembahasan mengenai fawatih suwar ya, jenis-jenis kalimat pembuka dalam Al-Quran itu juga dibahas oleh para ulama, termasuk khawatimus suwar ya, penutup-penutup Al-Quran. Karena Al-Quran memiliki kalimat penutup yang khas, juga memiliki kalimat pembuka yang khas. Kemudian ada lagi ya, selain fawatih suwar, ada nasih mansuh ya. Kemudian nanti ada muhkam mutasyabih. Ruang lingkup kajiannya banyak sekali. Kemudian mengenai perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab samawi yang lain, yang dimaksud dengan kitab samawi adalah kitab-kitab yang diturunkan dari langit, maksudnya dari Allah kepada Nabi. Kita tahu bahwa ada 4 kitab suci yang wajib kita imani, ya kan, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, bedanya apa? Secara gampang, kalau kitab-kitab Nabi terdahulu itu hanya spesifik, hanya khusus untuk umat-umatnya Nabi, misalnya Injil ya, itu ya hanya berlaku di umatnya Nabi Isa. Nah, tapi Al-Quran ini ajarannya adalah universal, dan dia menyempurnakan kitab-kitab Al-Quran yang terdahulu. Ini menyempurnakan ajaran-ajaran atau ajarannya Allah itu yang paripurna, itu yang ada di Al-Quran. Al-Quran lebih komprehensif ya, karena setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi lagi. Secara otomatis isi kandungan Al-Quran itu adalah lebih komprehensif daripada kitab-kitab sebelumnya. Itu perbedaannya. Persamaannya apa ya? Sama-sama diwahyukan oleh Allah ya kepada nabinya sesuai dengan zamannya masing-masing. Cuman perbedaan secara mendasarnya ya, secara mudahnya, bahwa Al-Quran itu ila akhir zaman, ila yaumil qiyamah. Untuk tidak hanya untuk orang Arab saja, tapi untuk non Arab, dan sampai hari kiamat tidak akan ada nabi lagi, sehingga tidak akan ada kitab suci lagi. Berikutnya kita akan merujuk ke kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, bab nomor 17 atau pembahasan yang ke-17, fi ma'rifati asma'ihi wa asma'i suwarihi, bahwa Al-Quran itu memiliki banyak nama ya. Sebagian ulama ya mengatakan bahwa annallaha sammal Qur'ana bi khamsatin wa khamsina isman. Ada 55 nama ya.
Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu disebut atau disebut dengan 55 nama. Yang pertama kitaban mubinan. Ya, dalam ayat Al-Qur'an ada berbunyi Hamim wal kitabil mubin. Kitaban mubina, kitab yang jelas. Nama berikutnya adalah Qur'anan. Ya, ini yang nama yang paling populer ya, nama yang paling masyhur. Kariman biasanya digandeng dengan Quran Al-Karim. Ada ayat yang berbunyi innahu laqur'anun karim. Quran juga disebut dengan kata kalaman. Ya, kalamullah. Nah, itu juga kalam yang dimaksud kalamullah itu adalah Al-Qur'an. Wa nuron, ya. Quran juga disebut dengan istilah nur. Dalam ada ayat yang berbunyi wa anzalna ilaikum nuram mubina. Nuran di situ adalah maksudnya adalah Al-Qur'an. Quran juga diberi nama huda, ya. Dan hudan wa rahmah. Ya, wa rahmah, ya. Hudan wa rahmatun lil mu'minin. Quran juga disebut dengan hudan lil muttaqin, itu ada dalam surat Al-Baqarah. Wa furqanan. Quran juga disebut dengan istilah furqan. Nazalal furqana ala abdi. Hudan itu petunjuk, rahmat itu kasih sayang, nur itu cahaya. Furqan. Furqan itu membedakan, ya, memisahkan antara yang bainal haq wal batil. Quran juga disebut dengan nama lain syifa, ya, penyembuh. Wa nunazzilu, dalam ayat lain, dalam ayat ada yang berbunyi wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaun. Ya. Syifa itu juga nama lain dari Al-Qur'an. Ada nama lain dari Al-Qur'an disebut mau'idhatun. Ya, mau'idhah. Mau'idhah itu ya pesan yang baik. Ada ayat berbunyi qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Mau'idhah di situ maksudnya adalah Al-Qur'an. Ada penyebutan lain untuk Al-Qur'an adalah zikron, ya, mubarakan. Zikrun, ya, zikrun itu juga dalam Al-Qur'an kadang merujuk kepada nama-nama dari Al-Qur'an. Ada ayat wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Quran juga disebut dengan istilah lain aliyan. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la aliyun. Ali itu juga artinya luhur atau tinggi. Dzikron itu artinya pengingat. Quran juga disebut dengan hikmah. Ya, hikmatun balighah. Quran juga disebut dengan istilah hakiman, bijaksana. Tilka ayatul kitabil hakim dalam ayat Al-Qur'an. Nama lain dari Al-Qur'an adalah muhaimin. Ya, wa muhaiminan, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Quran juga disebut dengan istilah hablan, ya. Tali, ya. Tali yang kokoh, tali yang kuat, tali agama maksudnya. Wa tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah. Quran juga disebut dengan istilah siratan mustaqimah. Jalan yang lurus. Ada ayat berbunyi wa anna hadza sirati mustaqimah. Berikutnya Quran juga disebut dengan qayyiman, ya. Tadi yang di surah Al-Kahfi itu, ya, qayyiman liyunzira ba'san syadidan. Quran juga disebut dengan istilah qaulan wa faslan. Ada ayat berbunyi innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Nah, itu, ya. Naba'un, ya, naba'an aziman. Quran juga disebut dengan istilah naba'an aziman. Seperti di dalam juz 30 itu, amma yatasaaluna anin naba'il azim. Naba' azim di situ, ya, kabar yang agung, itu maksudnya adalah Al-Qur'an. Istilah lain dari Al-Qur'an juga disebut dengan ahsanul hadis. Ungkapan yang paling baik. Ya. Dalam ayat
juga disebut dengan mutasyabihan wa mathani. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan mathaniya. Nama lain dari Al-Quran adalah watartilan, ya. Wa innahu tangzil, maaf, bukan tartil, tangzil. Wa innahu latangzilu rabbil alamin. Istilah lain dalam Al-Quran juga ruhan, ya. Ada ayat berbunyi auhayna ilaika ruhan min amrina. Di ruhan di situ maksudnya juga Al-Quran. Wa wahyan, Quran juga disebut dengan istilah wahyu. Innama unzirukum bil wahyi. Quran juga disebut dengan Arabiyan karena memang Quran berbahasa Arab. Quranan Arabiyan. Quran juga disebut dengan basair. Hada basair. Ada ayat. Quran juga disebut dengan bayanan, penjelas. Hada bayanun linnas. Quran juga disebut dengan istilah ilman. Mim ba'di ma ja'aka minal ilmi. Nah, ilmi di situ maksudnya adalah kemudian yang lain haqqan inna hadza lahuwal qasasul haqq, ya, Al-Qur'an yang hak, Al-Qur'an yang benar. Dalam sebutan lain Quran juga disebut dengan hadiyan, inna hadzal qur'ana yahdi, ya, petunjuk atau hidayah. Quran juga disebut dengan ajaban, tadzkirah, ya, urwatul wusqa, tali yang kokoh, ya, ajaban, mengagumkan, tadzkirah, pengingat, ya, sidqan, ya, jujur, adlan, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan, adil. Amron, kadang Quran juga disebut dengan kata-kata amron, amrullah, ya, munadiyan, ya, bushra, majid, ya, basyira, azizan, kitabun aziz, la kitabun aziz, balaghan, ya, qasasan, ya. Ada ayat berbunyi ahsanal qasas, ya, cerita yang paling baik. Ada surat namanya juga surat Al-Qasas. Jadi nama lain dari Al-Quran adalah surat Al-Qasas. Kenapa kok Quran dinamakan kitab? Ya, tadi dalam surah Al-Kahfi kita anzalna kitaban, ya. Kenapa kok dinamakan kitab? Karena fa'amma tasmiyatuhu kitaban falijam'ihi anwa al-ulum wal qasas wal akhbar ala ablagi wajhin. Karena kitab secara bahasa itu artinya al-jam'u, mengumpulkan. Kenapa Al-Quran dinamakan Alkitab? Karena di dalam Quran itulah terkumpul bermacam-macam ilmu pengetahuan, bermacam-macam kisah, bermacam-macam informasi-informasi, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Ala ablig wajhin, dengan bentuk yang paling indah. Kenapa kok dinamakan mubin? Ya karena Al-Quran menjelaskan mana yang hak, mana yang hak, mana yang batil. Itu beberapa istilah-istilah atau penyebutan Al-Quran dalam Al-Quran, ya. Ada yang hakim, ya. Misalnya kenapa kok Al-Quran disebut syifa, ya? Karena fali annahu yashfi minal amrad al-qalbiyah. Karena Quran itu menjadi mengobati hati, ya, penyakit-penyakit hati seperti kekufuran, kebodohan dan sebagainya. Kenapa kok dinamakan Furqan? Ya, karena farqa bainal haqqi wal batil, memisahkan mana yang benar, mana yang salah. Kenapa kok dinamakan hablun? Tadi ada yang menamai hablun, ya, tali, karena siapa yang berpegang pada Al-Quran dia akan sampai, ya, kepada jalan yang benar. Kemudian ada juga tadi namanya Shiratul Mustaqim, ya, Shiratul Mustaqim karena dengan Al-Quran itulah kita akan sampai, ya, meniti jalan surga. Ada yang mengatakan Quran maknanya mutasyabih. Kenapa kok istilah mutasyabih? Karena yushbihu ba'duhu ba'dan fil husni was sidqi. Ya,
antara satu dengan yang lain itu hampir mirip ya, sama-sama indahnya. Tadi juga disebut ruh. Kenapa kok disebut ruh, jiwa ya? Fali annahu tahya bihil qulub. Quran itu bisa menghidupkan hati dan jiwa. Makanya tadi ada yang sebutan ruhum mir rabbikum. Jadi jiwa ya, jiwa dari Allah. Kalau majid itu maknanya adalah mulia ya. Kalau al-aziz ya karena fali annahu ya'izzu, kemuliaan. Itu beberapa nama-nama Al-Quran yang memang disebutkan di dalam Al-Quran, istilah-istilahnya. Baik, sementara kita sampai di situ. Wallahu a'lam bishawab.